Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarramin yang sangat saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Darul Barokah beserta jajarannya, Hadratul Mukarramin yang sangat saya hormati para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, jamaah Masjid Darul Barokah semua yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang yang tidak pernah pandang sayang. Salawat teriring salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya malam hari ini saya bisa bersilaturahim kembali dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Barokah, Darul Barokah semua. Subhanallah, di sini masih penuh ya. Saya kalau di masjid-masjid lain sudah banyak kemajuan ya. Kalau di sini alhamdulillah masih tetap penuh ya. Kalau di masjid lain kadang mohon maaf asalnya 5 saf maju jadi 4 saf, maju lagi jadi 3 saf, maju jadi 2 saf, dan akhirnya tinggal 1 saf. Alhamdulillah di sini masih tetap subhanallah istiqomah. Mudah-mudahan keistiqomahan ini senantiasa tetap kita laksanakan sampai akhir Ramadan nanti, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan di bulan-bulan yang lainnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju surga. Ada pintu surga, ada jalan menuju surga dengan kesabaran, ada pintu surga dengan syukur, ada pintu surga dengan sholat, dengan baca Quran. Banyak jalan orang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ada jalan menuju surga dengan berpuasa. Bahkan hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, spesial bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, Allah kasih jalan khusus, Allah kasih pintu khusus bagi orang yang berpuasa. Namanya adalah Babur Rayyan, pintu Rayyan. Lewat pintu Rayyan itulah insyaallah kita semua yang berpuasa akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Namun sebelum masuk surga, ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditahan terlebih dahulu. Sebelum kita masuk surga, Allah akan tahan terlebih dahulu. Untuk apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Sebelum masuk surga kita akan ditahan, Allah akan cabut dari diri kita rasa dendam, rasa iri, dengki, hasud, jahil, kaniaya dan lain sebagainya. Sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita akan dicabut dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dicabut? Supaya di surga tenang Bapak Ibu. Karena kalau sifat dendam, iri, dengki tersebut belum disabut sebelum kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, ketika di surga masih ada rasa dendam, iri, dengki, saya yakin di surga masih akan ada yang masih parasea, berantem. Betul Bapak Ibu? Ya. Wah, saya katakan di dunia pernah mukul saya akan pukul lagi. Akhirnya di akhirat nanti di surga perlu ada polisi lagi, ada jaksa lagi, ada pengadilan lagi. Riweuh Bapak Ibu. Betul? Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebelum kita masuk surga, Allah cabut rasa iri, dengki, dendam dari dalam diri kita. Sifat-sifat buruk semuanya Allah akan hapus semua. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, surah Al-A'raf. Lalu kemudian bagaimana? Dicabutlah semua. Ketika masuk surga kita bersih dari akhlak-akhlak yang jelek, sifat-sifat yang jelek. Maka akhirnya disebutlah surga dengan Darussalam, tempat yang penuh dengan keselamatan. Jadi di surga nanti nggak akan mulai nupasea tatangga jeung tatangga.
Mulai nu paseap batur jeung batur dulu nggak akan ada peperangan, nggak akan ada pencurian dan lain sebagainya. Aman, Darussalam. Lalu kemudian setelah itu, sebelum kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, di dekat pintu surganya Allah ada sebuah pohon besar, pohon yang rindang, kemudian di bawahnya ada akarnya. Dan di bawah akar tersebut ada 2 mata air. Insya Allah di mata air yang pertama kita akan meminumnya, dan di mata air yang kedua kita akan mandi di mata air tersebut. Dan setelah kita mandi di mata air tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan robah wajah kita yang asalnya wajah-wajah dunia seperti ini, Allah akan robah menjadi wajah-wajah para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu, setelah sekian ratus tahun tidak mandi, setelah itu kemudian mandi, kira-kira bagaimana? Fresh tidak? Dari mulai mahsyar sampai hisab, sampai mizan, nyebrang siratal mustaqim, di bawahnya neraka, terus kemudian kita akhirnya sampai ke pintu surga. Itu ratusan tahun, ribuan tahun, wallahu a'lam, Allah yang maha mengetahuinya waktunya itu. Itu nggak mandi-mandi Bapak Ibu. Setelah itu kemudian kita mandi sebelum masuk surga. Wah, fresh sekali. Jangankan ratusan tahun, ribuan tahun, kita nggak mandi seminggu, kira-kira gimana Bapak Ibu? Wah, sudah bau ayam gitu ya. Ketika mandi maka fresh lah. Kemudian baru setelah itu, setelah wajah kita dirubah menjadi wajah-wajah para penghuni surganya Allah, maka dimasukkanlah kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kalimat apa yang akan pertama kita ucapkan ketika kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Mohon maaf Bapak Ibu, Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Inilah kalimat yang akan pertama kita ucapkan ketika kita masuk surga. Sudah pada hafal Bapak Ibu? Belum? Pak Ustadz saya nggak hafal. Tenang saja, nanti otomatis kalau kita masuk surga sudah pasti hafal. Dan dengan adanya kalimat ini, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, ini adalah kalimat bahasa Arab. Berarti nanti bahasa para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa. Ustaz saya belum bisa bahasa Arab. Nggak usah kursus sekarang, tetap nanti di akhirat otomatis kita akan bisa bahasa Arab, insya Allah. Dan setelah itu maka kemudian masuk ke dalam surganya Allah, nikmat selama-lamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Makanya Imam Al-Ghazali membagi nikmat menjadi 3 Bapak Ibu. 1, kata Imam Al-Ghazali, ada nikmat yang kecil. 2, ada nikmat yang besar. 3, ada nikmat yang sempurna. Yang pertama nikmat yang kecil. Apa nikmat yang kecil? Nikmat yang kecil adalah nikmat dunia dan seisinya. Nikmat kita makan, minum, punya istri, punya mobil mewah, punya rumah yang mewah, yang megah. Itu adalah nikmat yang kecil kata Imam Al-Ghazali. Karena apa? Ada nikmat yang besar. Apa nikmat yang besar? Nikmatul iman wal Islam. Nikmat kita memeluk agama Islam. Nikmat kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Rasul, seandainya kalimat syahadat ini ditimbang dengan dunia dan seisinya, dengan dunia dan seisinya, ketika ditimbang maka masih berat. 2 kalimat syahadat ini, kalimat tauhid ini lebih berat daripada dunia dan seisinya. Maka nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang besar. Yang ketiga adalah nikmat yang sempurna. Apa nikmat yang sempurna? Nikmat yang sempurna adalah nikmat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Namun ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang satu sudah masuk surga, yang satu sudah masuk neraka. Ternyata ada orang ketika itu akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dia terhalang dengan kebaikannya, terjadi masuk neraka Bapak Ibu. Lalu kemudian dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ternyata terhalang oleh amal buruknya, oleh kejelekannya. Siapakah orang itu? Orang itu kata Rasul adalah orang yang 50-50, steng-steng Bapak Ibu, 50% kebaikannya, 50% keburukannya, seimbang antara keburukan dan kebaikan. Maka orang itu kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan mampir dulu di rest area, sebuah rest area. Apa nama rest areanya? Adalah Al-A'raf. Makanya dalam Al-Qur'an ada surah Al-A'raf. Al-A'raf adalah sebuah benteng yang sangat tinggi antara surga dan neraka, sehingga orang yang tinggal di A'raf bisa melihat ke surga dan bisa melihat ke neraka. Di sanalah mereka akan tinggal sebentar, tinggal sejenak di A'raf itu.
Lalu kemudian mereka melihat kepada para penghuni surga. Ya Allah, ketika melihat para penghuni surga, nikmat, full nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata para penghuni A'raf? Salamun alaikum, salam kesejahteraan bagi engkau wahai para penghuni surga. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Ya Allah, aku ingin sekali masuk surga seperti mereka. Begitu kata para penghuni A'raf. Ini tercantum dalam surah Al-A'raf. Silakan bisa dibuka oleh Bapak Ibu. Lalu kemudian ketika wa idza surifat absarum tilqa ashabin nar, ketika melihat kepada penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dilihat mereka disiksa setiap harinya, dibakar setiap harinya, diberikan kasur dan diberikan selimut. Kasurnya bukan kasur dari spring bed, selimutnya bukan selimut California, tapi kasurnya adalah terbuat dari api, dan kemudian selimutnya pun terbuat dari api yang menyala-nyala, dibakar dalam nerakanya Allah. Akhirnya mereka bagaimana mengatakan, Rabbana la taj'alna ma'al qawmiz zalimin. Ya Allah, janganlah engkau masukkan aku menjadi golongan orang-orang yang zalim, disiksa dalam neraka engkau. Seperti itulah kondisi orang yang berada di Araf. Lalu setelah itu, nah ini Bapak Ibu, fungsinya salawat dan salam kepada Rasulullah. Karena nanti ketika itu datanglah syafaat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibukakanlah pintu syafaat. Ketika syafaat dibuka, maka Allah ampuni 50% dosa orang itu, lalu kemudian tinggallah sisanya pahala. Maka kemudian dengan pahalanya itu dia dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan izin ridho Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, dilemparkanlah orang tersebut ke sebuah sungai namanya Nahrul Hayawan di surga. Apa Nahrul Hayawan? Sungai kehidupan. Dia akan dimasukkan ke dalam Nahrul Hayawan tersebut, lalu kemudian dia akan dirubah wajahnya menjadi wajah-wajah para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Rasul ada catatan, karena dia orang yang masuk surga terakhir, belakangan mampir dulu di rest area. Akhirnya bagaimana? Orang tersebut dikasih tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana tandanya? Tandanya ada yang menyebutkan di lehernya, ada yang menyebutkan di dadanya. Tanda warna apa? Warna putih, bukan tanda warna hitam. Di sini ada tanda berwarna putih. Apa maksudnya? Mereka adalah miskinul jannah, orang-orang miskin di surganya Allah, orang yang mendapatkan surga yang paling bawah. Tapi semiskin-miskinnya juga di surga, tentunya mereka akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak Ibu, pang miskin-miskin aja di surga bidadarinya 40 kan Bapak? Betul? Apalagi paling gaya. Aduh. Oh, di dunia cuma 4 Pak ya. Subhanallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari situ itulah tempat kembali kita antara surga dan neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kita setiap di bulan Ramadan, setiap hari bahkan kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam surga tanpa mampir dulu ke neraka, dan mudah-mudahan tanpa mampir dulu ke A'raf, langsung mudah-mudahan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. 12 menit sudah lewat dari jam 7:30, sudah waktunya saya untuk menutup pembicaraan saya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, khusus bagi saya pribadi, umumnya bagi Bapak Ibu sekalian. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Jika ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lain kali, lain walungan, tapi awi ngajalajar, lain kiai, lain ajengan, tapi santri anu nuju diajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.